walau diwajib sholat wasallam sholat wakil dari nabi. Baik. Ini langsung. Halo, my name is Amun Teresa, number 4. Hello, my name is Muhammad Maulana, number 19. The following people my name Muhammad Ilham, number 23. Hello everyone, my name is Sarah Aulia Shakira, number 22. Hello, my name is Saira Claudia, number 32. Hello everyone, my name is Zara Muzari Panaila, number 36. Baik, mungkin sekian terkait dari masing-masing. Selanjutnya itu penampilan sikap video saat kami melakukan observasi itu perasaan juga. Baik, itu cuplikan video saat kami melakukan observasi di peternakan Afif. Video ini juga bisa menjadi bukti bahwa kami benar-benar melakukan observasi di peternakan. Selanjutnya yaitu penyajian materi dari kami. Yang pertama, silakan. Baik, terima kasih perkenalkan. Saya akan membacakan perhitungan lahir dan lain-lain. Ini cetakan ini itu adalah nilai bisa dapatkan. Cetakan ini bisa menjadi apa saja seperti form, brosur, undangan, dan lain-lain. Jika cetakan segini juga bisa melayani secara online maupun offline yang langsung bisa dengan percetakannya. Sekarang dipercetakan aktif untuk selalu setia dan seperti memenuhi kebutuhan. Saat ada pelanggan membeli, pihak bisa langsung prosesnya tanpa harus membeli barang sendiri. Jadi, pengadaan barang tidak akan masih yaitu pihak kemudian dan masuk ke stok barang. Saat ada pembeli, pihak aktif bisa langsung ke prosesnya, yaitu pemekaran dan pengiriman. Cara ini bisa mempercepat waktu dan mengurangi komplain dari pelanggan mengenai keterlambatan dan operasional di cetakan aktif itu terkait dengan pemesanan. Ketika pemesanan dana, juga akan mengikuti langkah itu. Jam operasionalnya dimulai pada pukul 8 pagi sampai jam 4 sore dan dipersilakan pada pukul 12 dan jam 12 sampai jam 1 sore. Baik, itu dulu. Baik, Bapak Saudara, di sini saya menjelaskan dua poin, yaitu cara pemesanan dan proses distribusi yang ada di percetakan aktif. Cara pemesanan yang ada di percetakan aktif yaitu customer ingin mencetak apa, selanjutnya harus mempertimbangkan apakah dicetak atau tidak, apakah bisa dicetak atau tidak. Selanjutnya customer tadi, selanjutnya ya harus mencetak yaitu mengedit pendesain sesuai dengan keinginannya customer. Selanjutnya jika sudah didesain oleh pihak sendiri, ya harus menanyakan customernya apa bisa disetujui atau tidak. Jika disetujui oleh customernya, ya harus melanjutkan proses pencetakan yang sesuai dengan keinginannya. Dan ini saya menjelaskan poin kedua, yaitu proses distribusi yang ada di percetakan aktif. Proses distribusi yang sering digunakan percetakan aktif yaitu JNT kartu. Untuk pengiriman barang luar pulau, pihak aktif menggunakan jasa ekspedisi layanan parcel. Untuk pengiriman daerah Bali, pihak aktif menggunakan jasa ekspedisi Sakura Express. Dan pihak aktif sendiri tidak sering menggunakan jasa ekspedisi JNT.
Untuk pengiriman daerah Pak, Malang ini tidak memiliki ongkir, tapi untuk pengiriman daerah luar kota memiliki ongkir dari jasa deteksi itu sendiri. Karena pihak sendiri, karena pihak sendiri karena pihak sendiri mencari jasa pengiriman jasa ekspedisi yang ramah di kantong, sehingga jasa ekspedisi bisa sehingga pihak Lihat kan jaringannya tidak apa ya. Gimana awakmu pendukung ini? Lihat aja. supaya pihak Hafid tidak mendapatkan komplain dari pelanggan dari kerusakan barang atau keterlambatan barang. Mungkin itu penjelasan dari proses distribusi dan cara memesan percetakan QR. Bisa dilihat dari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan apa saja yang digunakan percetakan aktif dan kelebihan kekurangan yang ada di percetakan aktif. Untuk peralatan yang pertama adalah komputer. Komputer digunakan untuk administrasi, chat customer, dan mengatasi komplain dari pelanggan. Yang kedua adalah mesin offset. Digunakan untuk pekerjaan komersil, contohnya majalah, buku, brosur, dan lainnya. Yang ketiga ada mesin potong. Digunakan untuk memotong aluminium, warna, dan yang lainnya. Yang keempat adalah mesin sortir. Mesin ini digunakan untuk penjilitan, seperti mesin penjilitan atau finishing saat proses pencetakan. Yang kelima adalah mesin grafis laser. Mesin ini sering digunakan saat proses pembuatan barang merchandise. Yang terakhir ada mesin potong. Digunakan untuk memotong kertas dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang ada di percetakan aktif. Untuk kelebihannya yaitu di percetakan aktif sudah menggunakan mesin yang canggih sehingga dapat mempermudah proses saat pencetakan. Kekurangannya yaitu tempatnya kurang luas dan kurangnya ventilasi udara sehingga mengakibatkan udara yang panas. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya menjelaskan tentang struktur organisasi yang akan jadi struktur organisasinya itu adalah divisi. Divisi pertama yaitu divisi admin, jadi dua divisi produksi, divisi ketiga divisi produksi, divisi terakhir itu divisi packing dan logistik. Yang ketiga yang pertama adalah CEO atau ownernya. Mas dari CEO sendiri atau owner mengontrol jalannya usaha dan mengontrol juga divisi yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu tugas dari divisi admin. Divisi admin sendiri itu untuk menerima pesanan di customer baik via offline maupun via online dan bisa menerima masukan untuk komplain juga dari customer. Selanjutnya divisi produksi. Tugas dari divisi produksi itu untuk memproduksi atau mencetakan barang sesuai dengan permintaan customer. Selanjutnya yaitu divisi finishing. Divisi finishing ini tugasnya mempercantik atau memperjelas hasil dari divisi produksi. Dan yang terakhir divisi packing dan logistik. Ini bertugas untuk mempacking barang yang sudah jadi tadi dan didistribusikan customer melalui kerjasama dari jasa ekspedisi. Jadi sekian penjelasan tentang struktur organisasi di percetakan aktif dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang struktur organisasi yang ada di percetakan aktif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 5R yang ada di percetakan aktif. 5R yaitu rajin, rawat, bersih, rapi, dan jelas. Tetapi di percetakan aktif hanya menerapkan beberapa 5R, yaitu rapi, rajin, dan rawat. Cara menerapkan rapi di percetakan aktif yaitu dengan cara menata barang stok yang ada di gudang sesuai dengan jenisnya.
Keuntungan hidrografi yaitu tidak memperbanyak memakan tempat dan terlihat dengan rapi. Yang kedua yaitu rajin. Cara menerapkan rajin yaitu dengan cara para pekerja harus datang ke tempat kerja dengan tepat waktu dan sesuai dengan jadwalnya. Dan para pekerja harus membalas pesanan customer dengan cepat sehingga tidak memperlambat proses distribusi. Dan yang ketiga yaitu rawat. Contoh penerapan rawat di percetakan Afif yaitu dengan cara yang pertama membersihkan mesin-mesin yang ada di mesin-mesin seperti mesin pemotong itu pasti ada kertas-kertas yang kecil-kecil menyengat itu dibersihkan. Yang kedua yaitu jika mesin tidak digunakan harus dimatikan, karena kalau tidak digunakan tetap dinyalakan itu otomatis akan rusak. Yang ketiga yaitu memberi oli kepada mesin-mesin dengan jangka waktu 2 minggu 1 kali. Itu tadi penjelasan tentang penerapan 5R yang ada di percetakan Afif, mungkin bisa diberikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses produksi yang ada di Afif. Yang pertama, customer akan meminta kepada pihak Afif untuk membuat sebuah buku dan minta desainnya. Yang kedua, pihak Afif akan mengecek kembali apakah permintaan tersebut bisa dibuat atau tidak. Jika permintaan tersebut bisa dibuat, maka pihak Afif akan langsung membuatnya dan diambil dengan lembaran-lembaran. Setelah lembaran-lembaran tersebut jadi, maka akan dipotong menggunakan mesin potong. Setelah lembaran tersebut selesai dipotong, maka akan dihitung dan dicek ulang apakah sesuai dengan yang diminta customer. Dan yang terakhir, setelah dihitung dan dicek ulang, maka akan langsung diberikan atau dijilid dan ditambahi kertas sampel sebagai sampelnya. Mungkin itu proses produksi yang ada di Afif. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak. Baik, itu tadi pengajian materi dari kami. Selanjutnya itu seminar jawab di pengajian kami tadi. Saya harap para audiens dapat mengerti langsung. Namun apabila ada yang mau disampaikan atau mau bertanya, dipersilakan. Tidak apa-apa, agak salah cantik dalam bentuk. Monggo, durasi Pak dulu. Terima kasih. Ada beberapa catatan di saya. Yang pertama, aku nanya dulu, presentasi kuncinya apa? Supaya kerjanya paham. Oke, berarti tujuan pertama dibuatnya presentasi adalah supaya audiensnya paham. Di presentasi kamu ini tujuannya agak melenceng karena kamu lebih mengejar menunjukkan keindahan keluaran kiri kanannya dari bawah. Pertama, font itu minimal 20 poin. Tadi di atas sama yang cilik-cilik semuanya yang sudah terlalu font itu 20 poin. Harusnya minimal bahasa Indonesia sebenarnya harus lupa. The sentence should be a lot better than the kalau kata-katanya itu bisa dengan jelas, maka tujuan dari sebuah presentasi sudah tercapai. Audiens bisa membaca dengan jelas. Terus jangan menggunakan kata-kata yang tidak baku. Lembaran titik juga, lembaran maksudnya lah. Pak Ince oleh lembaran, strek lembaran. Kalau yang tulis WA lembaran. Kemudian kalau untuk proses, mungkin Anda lebih bagus kalau kamu menjelaskannya dalam bentuk chart, flow. Misalnya ini, terus hari ini, ini, ini. Jadi bukan
dijelaskan dalam bentuk uraian, tapi lebih kepada paham biar jadi langkah pertama ini memesan, kedua di ACC sampai kita diedit dan saya kalau kita edit itu dibentuk cat. Presentasi itu ringkasan dari apa yang akan disampaikan, jadi tidak harus ditulis lengkap berbentuk essay dan memahami itu tidak sama dengan menghafalkan, ya kan? Baik, kamu tadi kan usahamu adalah menghafalkan, terus sehingga pada saat hafalannya hilang, presentasinya berhenti karena kamu blank. Minimal harusnya kamu memahami. Jadi pada saat hafalannya hilang pun kamu masih bisa menjelaskan. Latihan akan lebih mudah kalau kamu menjelaskan apa yang kamu pahami daripada apa yang kamu paham. Saya juga nggak dengerin dengan baik itu karena sana lo ada kata lain. Ngapain saya harus dengarkan kalau saya bisa baca? Nah, mungkin presentasinya itu lebih baik adalah sebuah summary, sebuah ringkasan. Nah, itu dipresentasikan dengan alat bantu. Jadi dia itu media alat bantu yang mempresentasikan kamu medianya. Jangan sampai kembali. Jadi kamu yang bagian. Nah, silakan bisa dilihat di sini. Sudah. Nanti fungsinya presentasi itu. Kemudian ada beberapa kata yang salah. Offset itu tulisannya gitu. Letakkan offset. OFFSET dan dia mau offset itu. Membuka kolam misalnya. Dan offset itu. Di video kalau nggak salah. Di video tadi kamu tulisnya itu OFFSET. Bukan sama nambah orang. Produksi itu aku itu salah itu. Saya nggak pertanyaan deh, saya lebih ke masih masukan mungkin lebih baik. Next time juga lebih baik. Terima kasih. Yang perlu saya komentari yang pertama adalah cara kalian perkenalan di situ seharusnya GPF-nya itu jelas. Jadi karena Bapak Ibu itu tidak semuanya pelajar kelas. Jadi lebih baik kalian tulis absen nomor absen yang besar, nomor absen saja. Nanti untuk penjelasan identitas masing. Kemudian yang kedua berkaitan dengan suara, terutama ya karena di sini audiensi makanya. Jadi kalau volumenya bisa supaya apa yang disampaikan itu bisa masuk. Sepakat. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu tadi sepertinya kalau saya pahami itu lebih banyak kalian menjelaskan mengenai proses produksi. Nah, yang ingin saya ketahui untuk logistik sendiri itu alurnya seperti apa? Nah, itu yang ingin saya tahu. Jadi bisa dijelaskan proses sebelum atau apa pendistribusiannya sampai dengan ke customer itu seperti apa? Itu bisa dijawab. Baik, sebelumnya tentang proses distribusinya atau Iya. Oh ya. Baik, saya menjawab proses distribusinya sendiri. Ya, itu menggunakan jasa distribusi. Tapi berbeda-beda harus setiap daerah. Jadi, misal produk sudah jadi dan kan packing, terus kemudian didistribusikan. Itu menggunakan jasa Indonesia berbeda-beda. Kalau misal mau ke Bali, itu menggunakan Sakura Express melewati jalur laut. Kalau mau seluruh daerah mana saja itu menggunakan JRT Kargo. Dan misal kalau benar-benar urgent atau penting banget itu pakai travel dulu, itu distribusinya. Jadi misal kalau mau ngirim jauh-jauh ke luar provinsi itu pakai rail parcel. Ini menurut orang jadi saya akan Apakah ini anak-anak juga mungkin tidak sesuai dengan apa yang diobservasikan, apa yang kalian lakukan dalam presentasi, cuma bertanya-pertanyaan yang akan saya
memperbaiki ya untuk yang merupakan kita memiliki nomor ya nomor. Nah kalian ini sudah di sini dan sudah berlalu ya. Untuk yang kelompok lainnya mudah-mudahan ya diperbaiki atau ditambahi lah nomornya. Saya ini cara masuk ke kelasannya tidak mendeteksi nomor-nomor, jadi saya nomor berapa boleh ya Bu ya Bu. Untuk kelompok yang lainnya itu ini untuk apa tadi mata 5M itu ada 2 yang belum terlaksana. Ini kalian mengobservasi atau tidak hambatan kenapa yang 2M tidak terrealisasi di sini? Jadi karena ini di sini kan nggak ada hambatan dan kita menerapkan 5M, tapi kita menerapkan beberapa acara terapi, rawat, dan rajin. Jadi ada di situ. Itu dipercayakan Afif tidak mendapat itu karena tempat produksi sama tempat penyimpanan itu tadi tidak ada ruangan sendiri. Jadi berantakan gitu tuh barang yang udah jadi, mana barang yang belum selesai. Jadi mungkin perjalanan Afif belum menerapkan resep itu tadi. Sama yang satu lagi ada berkas. Mungkin dokumen-dokumen yang ada di perjalanan Afif itu belum lengkap semua dan tempatnya sendiri tadi juga tidak ada. Jadi tidak menerapkan 5R tingkat itu tadi. Aku ini baru pindah, jadi masih belum bisa menata itu masih malah bisa tempat. Sebenarnya masih baru kantornya, belum baru sudah. Jadi masih belum menerapkan kita sama rasanya. kemudian tidak ada khusus Masih dalam prosesnya. Oke, terima kasih Bu Rini. Sebelumnya terima kasih ya. Kalian sudah melalui proses yang sedemikian rupa ya, mulai dari observasi, mulai dari asistensi mungkin ke guru-guru entah itu produktif atau non produktif ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian memang ada beberapa hal, namanya ini penilaian akhir semester. Artinya apa yang sudah kamu lakukan, ini ada evaluasi dari kami selaku guru-guru yang ada di sekolah ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Yosita sampai Bu Rini tadi, Bu Muki, Bu Rini itu memang terjadi di kelompok kalian ya. Yang pertama mungkin kelompok kalian mungkin kurang siap dalam presentasi ya, caranya menyampaikan sehingga ke audien ini seperti kalian berbicara sendiri. Berarti kalau misalnya presentasi dengan terlihat apapun, dia kan sudah bilang kemarin, dia bilang ya kan, sebaiknya seperti apa ya. Ya itu tadi ada yang istilahnya mengikuti atau tidak ya terserah kalian ya. Yang terpenting adalah memang untuk kegiatan selanjutnya PPT harus lebih ringkas. Apalagi tentang proses produksi ya. Kalau bisa proses produksi itu harus berbentuk alur atau gambar minimal ya. Terus kemudian untuk contoh penerapan 5R, 5R-nya kecil ya. Terus di bawahnya rapi, rajinnya besar itu tidak tidak nyambung kan dengan 5R kecil sama
R-nya ternyata beda dengan logistiknya sendiri. Karena logistik itu mulai dari pengadaan itu sudah logistik. Ini tidak kalian ungkapkan bahwa divisi logistik itu hanya packing dan pengiriman. Hanya itu saja. Dua itu. Padahal logistik, kalau misalnya seperti itu tulis saja packing, divisi packing dan pengiriman. Bukan namanya packing dan logistik. Karena logistik sejatinya mulai dari pengadaan bahan sampai barang produk itu ke konsumen itu logistik. Ya, jadi kamu menerangkan mulai dari pengadaan sampai jatuh ke konsumen produk itu sudah logistik. Maka dari itu kalau misalnya kamu ada kata-kata logistik, tolong berarti logistik itu yang mulai dari pengadaan, persediaan, ya. Nah itu packing, distribusi itu sudah logistik semuanya, ya nak ya. Jadi apa yang dikatakan Bu Nunti, kalau misalnya memang tadi gimana sih divisi logistiknya, ya berarti kamu mulai dari pengadaannya, pengadaan bahan Bu. Kami untuk apa itu Afif sendiri suppliernya ini. Tanya offline online. Kalau online di mana? Instagram atau Instagram dan WhatsApp. Facebook, Instagram. Ini dari saya coba. Kita jawaban itu mengartikan itu. Kamu sudah saya tahu sebenarnya saya ini sudah tidak. Apa yang yang mana mungkin sama kayak saya ini obatnya tidak atau cuma dicetak pas tulis macam kali ini selesai kamu kumpulkan pakai ini enggak mau enggak sehat kan biasa sakit matanya kan sakit kasihan kan kalau tidak yang ini saya revisi yang tak ada buat jadi salah penting saya karena gak ada ceritanya karena jadi itu di depan kalimat ya awal kalimat sebagai kalimat karena jadi itu kata betul dikatakan saya hari ini kelaparan jadi saya makan itu bahasa Indonesia pada ada jadi security di BNI beliau sama sekali kata masih tanpa itu sebenarnya mungkin lebih baik tapi tidak terlalu kita kalau sampaikan ke kamu tadi juga menurut saya jadi alamat ini ada satu kelompok itu terlibatnya bagaimana yang bisa efektif atau tidak pada badannya. Kalau yang kamu ternyata efektifnya seperti akan melakukan. Yang saya tanyakan dari ekonomi secara mana? Kecuali kalau saya tahu ini saya ini bisa berapa saya? 50. Tapi 50 beda. Kalau yang mau ini, gue harus kira. Dia ada satu kelompok. Mana yang paling gitu maksud saya? Itu ya, mau disesuaikan sehingga sekalinya kamu punya karya seperti ini ikut sakit jadi kamu gak merasa masih gak pernah ada kesalahan itu tapi kalau ketika kamu berkarya ini bagus ya punya karya apalagi solusi yang lagi tapi kali seperti ini gimana? Kayak gila gitu, saya bilang gimana? Tapi sekarang ini seperti itu. Oh ternyata kalau saya harus berkarya seperti ini, sebagaimana maksudnya dari setelah ini, kita kalau tidak ya,
Oke, berkaitan dengan itu ya, kalau jadi kan sebenarnya kalau misalnya materi lagi, kemudian sendiri, kalau tidak segala macam, yang artinya ada risiko bahkan yang tidak produktif. Sampai campuran risiko. Misalnya kita jalan di kertas, tapi saya nggak sengaja terbuka atau lupa ditutup rapat. Kemudian saya impor, apa yang disitu? Tetapi dari buka, padahal tadi kan tidak berhenti. Bisa kan seperti menurut kasih kalian, kira-kira jadi ketika risiko otomatis dengan tata yang masih kalau misalnya diterapkan di saya mengantisipasi seperti itu. Selain misalnya di bidang ini strategi berarti tapi kita coba pakai yang lain jadi kayak gitu. Kenapa di aku ini kalau misalnya ada barang tinta dari kertas itu kan misalkan tapi karena masih belum terusnya Untuk merapikan barang saya itu tidak apa kalau masih proses mungkin untuk kertas-kertas uji terima kasih atas waktu yang diberikan dan kalian sudah melakukan observasi di Hafiz ya. Apapun itu yang menjadi masukan dari apa ini bergerak dari kebebasan kalian untuk ke depan. Jadi misalkan berkecil hati kami juga menjadi kemampuan introspeksi ini bagi kalian. Nah, saya hanya cukup menggarisbawahi saja. Dan ini mungkin saya butuh informasi pendapat dari kalian. Biasanya saja nanti di bawah jawab menurut pemahaman manfaat apa yang sudah kalian dapati di sana. Misalkan dari saya observasi di sana bisa mengetahui bagaimana cara membuat banyak kalau dari suatu situasi jadi kalau tahu tetap si waktu meninggalkan
menjahat. Setelah saya mengobservasi kebijakan aktif ini, saya mengetahui dari kebijakan aktif dari mulai dari pengadaan barang, dari supplier, kemudian cara produksinya dan cara pemesanannya, lalu ada penyimpanan gudang yang kebijakan aktif, sama jasa apa yang digunakan kebijakan aktif. Jasa pengiriman, Ya, jasa. Oke. Jangan jawab. Tahu penggunaan alat-alat cetakan. Alat-alat apa yang dibutuhkan saat untuk menyetak buku atau saat bisa mengetahui penggunaan jadi tanpa zaman Baik, terima kasih atas masukan tanggapan pertanyaan dari bisa kita jawab selanjutnya yaitu tidak terasa sudah sampai di posisi pengadaan dan kesimpulan dari diskusi ini di penelitian tadi kita bisa tentang mulai lalu sekarang produksinya produksi saya berharap para audiens sekalian dapat paham dan bisa menambah wawasan apa yang baik. Sebelumnya kami membahas sebesar-besarnya apabila ada pendatang atau barang yang kurang dulu para sekalian dan terima kasih juga sebesar-besarnya karena hadir saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.